adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu GKJ Kanaan mau ajak adik-adik nih untuk gabung dalam Kanaan Young Entrepreneur Day. Kanaan Young Entrepreneur Day, di hari itu kita akan cari tahu tentang bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang berjiwa entrepreneur, yaitu anak Tuhan yang kreatif dan pastinya juga inovatif. Hari itu melalui aktivitas dan juga games yang pastinya seru banget, kita akan menggali semua potensi diri yang Tuhan sudah berikan, dan pastinya kita akan coba belajar untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Tidak hanya untuk diri sendiri loh, tetapi juga bisa berdampak bagi sesama, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Penasaran? Yuk gabung di hari Minggu tanggal 14 Februari pukul 4 sore melalui Zoom Meeting. Sampai jumpa! Acara hari itu ada hadiahnya loh. Ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine. Annyeong teman-teman Zebaot, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama aku Lim Jukyong. Uri Cinggu ya, aku lagi bingung nih teman-teman. Jadi ada dua laki-laki memperebutkan aku, ada Lee Suho, ada Han Sojun. Mereka bahkan sampai berkelahi. Oke, mereka nggak tahu wajah asli aku begini kalau tanpa make up. Kalau teman-teman Zebaot tim siapa? Tim Lee Suho apa Han Sojun? Please ketik di kolom komentar, bantuin aku. Oke. Aku harus bisa mendapatkan Jukyung. Wow, yes, wow. 시작해볼까? 오키도키요, is that true? Yes. 오키도키요, is that true? Yes. 오키도키요, 정말로. Yes. 오키도키요, 라라라라라. Come in, baby, take my hands and hurry, I get to
Aku Sojun. Aku mau nembak Jukyung hari ini. Pasti diterima. Siapa kamu? Mau coba deketin Jukyung? Kamu siapa? Aku Suho. Aku sudah deketin dia lama. Suho. Aku udah keren gini. Pasti aku yang diterima. Enggak, aku yang pasti diterima. Ya, Suho ya, Sujuna. Kamu memperebutkan aku Jukyung. Jukyungnya kok kayak gini? Kok yang datang Kamaya? Ya. Ay, sudahlah, kita nggak usah ngadi-ngadi lah. Udah jadi Korea, kita ibadah aja yuk hari Minggu nih. Oh iya. Oh iya, ini hari Minggu ya? Ah, yaudah deh, kalau gitu ibadah deh. Iya. Aku ambil gitar dulu ya. Ya, Oke, siap. ke teman-teman dulu deh. Oke, siap Kamaya. Oke. Hai. Teman-teman jemaat. Apa kabar kalian semuanya di sana? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Pastinya. Nah, Tada. kita mau mulai ibadah nih. Kak Bayu udah siapin gitarnya, Kak Maya. Teman-teman di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri. Oke, siap. Jukyung, Sojun, Sojun, dan juga Suho, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Tiba Saatnya kali ini. Oke. Selamat tepuk tangan ya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan dan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Silakan kita mau buka ibadah ini dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari malam tidur kami sampai pagi ini. Ya Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu. Berkati semoga sekolah minggu dapat berjalan lancar. Berkati kakak-kakak pembimbing kami ya Tuhan, dan berkati teman-teman. Ya Tuhan, berkati negara ini supaya terbebas dari COVID Corona dan kami bisa kembali bertemu di gereja seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk adik kita Tita untuk doa pembukanya. Nah, kali ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Iya, kita tapi sebelumnya mau mempersiapkan hati kita nih. Siap. Adik-adik juga di rumah yuk kita mau siapkan hati kita angkat pujian lagi, bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita ulang lagu ini dari awal. Kita katakan, tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kepada Kak Bambang dipersilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik sebaut yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Kita telah memasuki sebulan lebih dari tahun baru ini. Yang pasti Tuhan menyertai kita, Immanuel. Nah, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di surga, kami datang Bapa pada saat ini untuk kami boleh bersama-sama
merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah kecil kelas Sipaot ini. Berkatilah Bapa kami, untuk kami sungguh merasakan pengajaran firman-Mu. Tuntun hamba-Mu Bapa. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas kesempatan hidup ini. Dan kami boleh memasuki minggu yang kedua di bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sobat-sobat Sipaot yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Sinode menetapkan judul renungan kita Praise and Worship, pujian dan penyembahan. Nah, untuk itu kita akan membaca terlebih dulu firman yang ada yang disampaikan kepada kita pada saat ini, diambil dari kitab Markus 9 ayat 2 sampai 9. Sobat-sobat Sipaot boleh mempersiapkannya. Nanti kita baca atau kita dengarkan firman ini ya. Mari. Injil Markus ayat 2, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang. Sobat-sobat Sipaot, apa hubungannya praise and worship dengan renungan kita, yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung? Kalau kita perhatikan tadi, ada hal-hal yang istimewa ya dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Itu yang dikatakan di kitab Matius. Sedangkan pakaiannya putih bersih. Tidak ada yang bisa menandingi. Tadi disebut kata mengelantang. Tahu nggak adik-adik? Sobat-sobat Sipaot. Mengelantang itu adalah proses mencuci. Umumnya pakaian putih yang bersih itu ya. Apapun yang putih itu dicuci, disabun ya. Kemudian disabun lagi lebih bagus, tetapi tidak dibilas. Kemudian langsung dijemur. Setelah kering baru dibilas, dengan harapan akan menjadi lebih putih. Itulah mengelantang. Nah, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua tadi, lalu tiba-tiba muncul figur Nabi Musa dan Elia. Lalu mereka bertiga bercakap-cakap. Dalam pemahaman teologis disebut sebagai transfigurasi, perubahan figur Yesus menjadi bersinar ya, menjadi kelihatan sangat berkilau-kilauan,
Lalu nabi yang sudah ribuan tahun meninggal itu kemudian muncul kembali, menampakkan diri. Nah, yang ketiga, suasana bagi ketiga murid Tuhan Yesus itu sangat bahagia sekaligus takut. Dan Petrus, karena tidak tahu yang akan diperbuatnya, sampai dia berkata kepada Tuhan bahwa dia akan mendirikan kemah buat Yesus dengan kedua nabi. Namun tiba-tiba ditutupi awan, dan yang keempat, terdengar suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Murid-murid itu tidak melihat lagi kedua nabi itu. Nah, peristiwa yang menunjukkan betapa Yesus dimuliakan oleh Bapa menurut para ahli Alkitab, tampilnya figur Musa itu mewakili hukum Taurat, kitab Taurat. Sedangkan figur Elia mewakili nabi-nabi, kitab para nabi. Jadi, Yesus benar-benar telah dinubuatkan dalam Taurat maupun kitab nabi-nabi. Bukankah Tuhan Yesus sendiri bersabda bahwa kedatangannya untuk menggenapi nubuat Taurat dan kitab para nabi? Kehadiran Elia dan Musa itu semakin mengokohkan misi Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan sobat-sobat Sibaot dan saya. Saudara-saudara, sobat Sibaot, apa yang Bapa Surgawi minta dari murid-muridnya dan kita melalui peristiwa ini, yaitu mengakui Yesus adalah anak Allah dan mendengarkan apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus. Dengarkanlah dia, kata Tuhan yang menggema di langit, di bukit itu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saya katakan apa hubungannya judul renungan kita Praise and Worship dengan peristiwa transfigurasi Yesus di gunung? Nah, coba kita ulang ayat yang ke-7 tadi ya. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia, kata Tuhan Allah. Dengarkanlah Yesus. Artinya, kita diminta memuliakan Tuhan Yesus. Memuliakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah menganggap mulia, sangat menghormati, menjunjung tinggi. Nah, salah satu bentuk memuliakan itu adalah praise and worship, pujian dan penyembahan. Praise worship ini memang lebih populer, lebih nampak nyata di gereja-gereja karismatik, Bethel, Pentakosta ya. Nah, tentunya ada sobat-sobat Sibaot yang pernah diajak ibadah di gereja-gereja tersebut ya. Apakah praise and worship itu beda-beda caranya? Ya, memang ada beda dari antara gereja-gereja tersebut ya. Dan tentu beda sekali dengan GKJ maupun GKI ya. Nah, mari kita lihat sebentar video yang menunjukkan praise and worship. To our God, glory hallelujah, is to our God. Every praise is to our God.
day. Oh, Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. Can't live here. Eu posso crer. Kau berdaulat atas hidup kami selama-lamanya, Tuhan. Hidupku, mari sembah Dia dalam roh bersama. Sembah Dia dalam roh, sembahkan. Shigiriara labata karala barala 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 barala. Tuhan, amat sedih karena virus corona ini. Yang orang-orang pada sakit, yang meninggal, yang orang sakit. Tuhan. Bagaimana sobat-sobat Sipaot atas video tadi? Kita lihat ada yang penuh sukacita, menari di tempat terbuka, ya. Ada yang dengan meratap, menangis. Pada masa pandemi di beberapa negara Kristen, ya, doa seperti itu banyak dilakukan. Ada yang di taman, ya, di jalan seperti tadi, ya, memohon dengan sungguh-sungguh. Ada juga tadi pujian saja, ya, seperti paduan suara di gereja kita, namun penuh dengan semangat, dengan penghayatan. Lalu kemudian ada yang dengan tarian, ya, dengan pujian, dan bahkan dengan bahasa roh, ya. Nah, lalu kemudian ada juga anak kecil yang penuh dengan kepolosan, kejujuran dalam memuji apa adanya. Tapi ada juga yang terakhir tadi, betul-betul dengan penuh penghayatan, merasakan simpati, empati dengan penderita corona, sehingga adik tadi menangis dengan sangat sedihnya. Nah, sobat-sobat Sipaot yang dikasih Tuhan Yesus, sekalipun cara praise and worship beda-beda, tetapi semuanya tertuju kepada satu nama yang ajaib dan penuh kuasa, yaitu memuliakan Tuhan Yesus. Apapun cara praise and worship harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan iman percaya mengakui Tuhan Yesus. Allah saja memuliakan Tuhan Yesus tadi di bukit, ya. Lebih-lebih kita, ya, harus selalu memuliakan, berusaha memuliakan Tuhan Yesus. Praise and worship yang dilakukan dengan sungguh-sungguh merupakan bentuk memuliakan Tuhan Yesus. Praise and worship bukan semata-mata pujian dan penyembahan dalam satu ibadah di gereja saja, bukan. Tetapi juga dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Sudahkah kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Praise and worship harus nampak dalam suasana hati yang memuliakan Tuhan. Praise and worship juga dilakukan dalam relasi dengan sesama, dengan kasih, saling mengerti, melayani, menganggap
yang seorang lebih utama. Seorang tokoh Alkitab sangat berkenan di mata Tuhan, diberkati dengan kemegahan. Siapa tokoh Alkitab itu? Adik-adik tahu? Dia adalah Daud. Daud dalam hidupnya selalu melakukan praise and worship. Salah satu karyanya adalah Mazmur. Mazmur ada 150 pasal. 95% atau lebih itu ditulis oleh Daud. Dan itu merupakan ungkapan praise and worship, pujian dan penyembahan. Bahkan sampai ayat-ayat di Mazmur ini telah mengilhami, memberi inspirasi terciptanya lagu-lagu rohani khusus Mazmur. Itu sudah lama ada ya, biasanya bersama lagu rohani. Juga lagu-lagu yang diciptakan dalam pujian sekolah minggu, banyak yang diilhami dari Mazmur. Misalnya, Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Seperti rusa yang merindukan air. Dari timur sampai ke barat, ya, ada lagunya kan. Terus kemudian ada lagi seperti Raja Wali, ya. Terus banyak lagi yang lagu-lagu diciptakan berdasarkan Mazmur, karena Mazmur memang merupakan bentuk praise and worship yang dilakukan oleh Daud. Daud menerapkan juga praise and worship ini dalam hidupnya, sehingga sangat berkenan di mata Tuhan. Daud mencoba memuliakan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam saatnya dia menjadi raja, dia memimpin umatnya, selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan ditekankan. Itulah sebabnya Daud sangat berkenan di mata Tuhan. Bagaimana dengan kita, sobat-sobat Sipaot dan saya? Lebih-lebih di hari ini. Hari ini tanggal 14 Februari adalah hari apa? Hari Valentine. Kita diingatkan akan kasih sayang, akan kasih. Sudahkah kita hidup dengan lebih mengasihi, lebih menunjukkan kasih sayang? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah juga hidup kita sehari-hari sudah melakukan praise and worship dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, disertai doa dan juga pujian? Tuhan Yesus bahkan memberi perintah ya dalam Matius 6 ayat 6, kalau mau berdoa sungguh-sungguh, masuk kamar, tutup pintu doa. Artinya berdoalah sungguh-sungguh. Kita harus berupaya berkenan di mata Tuhan. Itu berarti apa? Kita memuliakan Tuhan. Kenapa? Sebab kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Ini ditulis di kitab Yesaya 43 ayat 7. Yesaya menulis demikian, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Saya ulang, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, sobat-sobat Sipaot yang sangat disayangi Tuhan, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan melalui keseharian hidup kita yang diwarnai dengan suasana praise and worship.
yang berisi hal-hal yang baik, yang melayani, yang menolong, yang memuji. Apakah sobat-sobat Sibaot sudah melakukan praise and worship di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau di tempat pergaulan yang lain? Dengarkanlah dia. Itu perintah Allah. Apa tanda-tandanya kalau sobat-sobat telah melakukan praise and worship dan mendengarkan dia? Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami boleh Tuhan ingatkan untuk kami memuliakan Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus, dan juga melakukan praise and worship dalam relasi kami dengan sesama kami, terlebih saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, sebagai wujud kesaksian kami memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Bapa, memuliakan Roh Kudus. Ampuni segala dosa kami, dan mari Bapa pimpin kami hari-hari yang kami jalani melakukan praise and worship dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Persembahan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, yakni hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop setelah bertemu di gereja. Amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Cara yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 074 091 6429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah memberkati kami, sehingga kami bisa mengumpulkan kembali persembahan pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan telah kami kumpulkan ini, semoga bisa bermanfaat bagi kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya demikian Tuhan doa yang bisa kami naikkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk para jemaat yang telah menyempatkan dan memberikan persembahannya dalam bentuk amplop maupun dalam bentuk transferan melalui rekening BNI. Namun tidak lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Bambang untuk firman-Nya. Kak Larik, ya, Kak Bayu, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan yuk. Yep. Yuk teman-teman di rumah, kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Hanya Kau. Mari sama-sama katakan bahwa Tuhan sudah membuktikan kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu.
ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Kepada Petrin dipersilakan untuk menutup doa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kami hari ini. Kami masih bisa bangun dari tidur dan mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Semoga ibadah ini bisa menjadi rima dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu yang berperan dalam ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Dan semoga corona cepat selesai dan kita bisa bertemu kembali ibadah bersama teman-teman ya Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini diakhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Petrin untuk doa penutupnya. Dan kali ini ada pesan-pesan dari Kak Maya. Teman-teman ingat nggak hari ini ada hari spesial? Hari apa tuh? Hari Minggu. Oh iya. Benar. Lihat tanggalnya, tanggal 14 Februari. Wah, hari kasih sayang. Spread your love. Kita harus terus menjaga hati kita penuh cinta. Selain itu ada pesan lagi loh teman-teman. Apa tuh? Silakan Kak Bayu. Oh iya betul dari aku. Jadi selama masa pandemi ini kita harus selalu nerapin protokol kesehatan ya. Apa aja itu? Nah, salah satunya adalah menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin, dan juga jaga jarak satu sama lain. Oke deh, sampai sini saja ibadah kita pada minggu ini. Sampai ketemu ya di ibadah selanjutnya. Bye. Bye. God bless you.